Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan. Bisa kasih tahu kiri dan kanan saudara, wajahmu penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya kita orang benar, kita orang percaya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Lambaikan dua tangan tinggi-tinggi. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, hari ini saya mau membagikan kepada saudara bagian yang kedua. Seri khotbah bulan ini, era mujizat. Doa saya Anda dibawa masuk di dalam era mujizat oleh Tuhan. Oke, terlebih dahulu kita baca 1 Timotius 2 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Saudara katakan semua. Lebih keras katakan semua. Paling keras katakan semua. Semua manusia itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Artinya Yesus turun ke dunia bagi siapa tadi? Semua. Oke, Yesus menyerahkan dirinya mati di kayu salib bagi siapa? Semua. Yesus menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Dia memberikan darahnya sehingga oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Siapa yang disembuhkan? Semua. Dia mendengar doa dan dia menjawab doa. Siapa yang akan dijawab doanya? Semua. Yang percaya Anda termasuk semua. Boleh lambaikan tangan saudara. Berarti keselamatan Tuhan mau berikan kepada saudara. Kesembuhan Tuhan juga mau berikan kepada saudara. Pemulihan Tuhan mau berikan kepada saudara. Jawaban doa dan mujizat juga mau Dia kerjakan bagi saudara. Yang excited katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya oleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Berarti yang namanya mujizat tersedia bagi semua. Kadang-kadang kita dengar tentang kesembuhan ilahi, kita dengar tentang pertolongan Tuhan, kita dengar tentang jawaban doa, tentang mujizat. Kita pikir bagi orang lain. Bagi orang di samping kita, bagi orang di depan kita, bagi pendeta. Kecuali saya. Banyak orang berpikir kecuali saya. Mungkin orang lain yang disembuhkan, mungkin orang lain terima mujizat, mungkin orang lain bersaksi kecuali saya. Tapi hari ini firman Tuhan jelas berkata kepada kita, Yesus mati bagi kita semua. Yesus mau menyembuhkan kita semua. Yesus mau menjawab doa kita semua. Yesus mau mengerjakan mujizat bagi kita semuanya. Pertanyaannya, kalau Yesus mau kerjakan itu bagi kita semua, kenapa di antara sekian banyak orang Kristen, ada orang-orang tertentu yang terus-menerus mengalami mujizat, kesaksiannya nggak berhenti-henti, terjadi lagi mujizat, bersaksi lagi, dan terus bersaksi. Orang lain pada iri, kok hebat sekali. Tapi sebagian lagi orang Kristen rasanya nggak pernah ngalami mujizat. Atau kalau pernah pun cuma sekali dulu. Zaman 17 tahun yang lalu. Zaman 25 tahun yang lalu. Kenapa kok ada orang yang ngalami terus menerus. Tapi ada orang yang seolah-olah kering dari mujizat. Seolah-olah yang namanya mujizat itu sesuatu yang jarang-jarang atau hampir tidak pernah. Atau malah gak pernah. Sebenarnya simple saudaraku. Sama halnya kalau saudara punya peralatan radio. Peralatan radio itu Anda perlu tune in di frekuensi yang saudara maksudkan. Gereja kita di Solo punya radio El Shaddai FM namanya. Channelnya 91,3. Nah artinya kalau saudara ada di kota Solo, Anda tune in di 91,3, muncul gak suara itu? Muncul siaran itu. Tapi kalau frekuensinya salah, muncul gak siaran El Shaddai FM? Gak muncul. Walaupun gak muncul bukan berarti gak ada.
Siaran LCD FM-nya ada. Tapi kalau tune in-nya salah, channelnya salah, frekuensinya salah, siarannya tidak muncul. Begitu tune in-nya benar, tiba-tiba siaran yang tadinya nggak kita dengar, sekarang kedengaran. Sekarang muncul sendiri. Seperti itu juga yang namanya mujizat. Saudara mesti tune in di frekuensi mujizat. Frekuensi mujizat itu singkatannya FM. Jadi kalau sekarang channel radio FM, saudara ingat baik-baik itu frekuensi mujizat. Oke? Dan saya percaya jemaat keluarga Allah di tempat ini juga yang mengikuti secara online mulai saat ini tune in-nya di frekuensi mujizat. Sehingga hari demi hari ada lagi perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dinyatakan pribadi, Anda alami pribadi di dalam kehidupan saudara. Oh, saya berdoa mulai hari ini mulut saudara akan terus menyaksikan kesaksian-kesaksian yang baru lagi. Pertolongan Tuhan yang baru lagi. Kasih setia Tuhan yang baru lagi. Jawaban doa yang baru lagi. Kuncinya apa? Tune in di frekuensi mujizat. Ada frekuensi tertentu kalau Anda dengerin. Tadi saya ngomong yang muncul LCD FM. Radio gereja kita. Tapi kalau saudara pindah channel, munculnya channel yang lain juga. Anda harus ngerti, dalam hidup ini ada channel tertentu kalau kita tune in di situ. Dalam hidup kita yang terjadi, kita jadi stres. Kita jadi depresi. Anda dengerin lagu-lagu tertentu, Anda dengerin sinetron-sinetron tertentu, film-film tertentu. Jadinya apa? Nangis. Benar apa tidak? Sedih terus, nangis terus, hatinya nangis terus rasanya. Tapi ada channel tertentu kalau saudara tune in, bawaannya ketawa terus. Ketawa terus. Ada channel tertentu kalau saudara tune in, saudara akan jadi punya ideas. Tadinya Anda nggak kreatif, tapi Anda dengerin kayak gitu terus. Lama-kelamaan Anda jadi kreatif. Kenapa? Karena channel tertentu akan menimbulkan hal tertentu di dalam kehidupan kita. Demikian juga ada channel tertentu kalau saudara putar, yang akan muncul adalah mujizat. Mujizat lagi. Mujizat lagi. Saya berdoa mulai hari ini yang terjadi dalam hidupmu. Mujizat lagi. Mujizat berikutnya. Banyak mujizat. Terus menerus. Tidak henti-hentinya. Karena itu butuh kita tune in di channel iman. Karena channel iman itu yang memunculkan mujizat. Di Ibrani 11 dicatat. Orang-orang yang hidupnya di channel iman. By faith. Mereka mengalami mujizat-mujizat yang ajaib. Dan by the way, Alkitab kita itu bunga dongeng. Firman Tuhan itu ya dan amin. Boleh katakan amin, saudara. Oke, karena itu ditulis di sana di Ibrani 11 itu karena iman, by faith. Henok terangkat ke surga dan tidak mengalami kematian. Di Ibrani 11 itu ditulis karena iman. Jadi benar yang mengangkat ke surga itu Tuhan, tetapi tidak lepas dari karena iman. Henok. Karena iman ditulis lagi. By faith, Nuh membangun bahtera sehingga seisi keluarganya selamat waktu seluruh dunia binasa. By faith, Anda harus ngerti di zaman itu belum ada yang namanya hujan apalagi banjir. Itu baru pertama kalinya. Jadi waktu Tuhan suruh Nuh membangun bahtera itu benar-benar dia lakukan by faith. Karena iman. Dan zaman itu bahtera yang dibangun Nuh itu mega project. Sudah tahu pada zaman itu anak-anak Tuhan mengerjakan mega project. Dan mega project dalam skala terbesar pada zaman itu dikerjakan by faith. Karena iman. Karena iman Abraham mengikuti petunjuk Tuhan dan menjadi bapak banyak bangsa. Orang yang gak punya satupun keturunan tapi jadi bapak banyak bangsa
Kenapa? By faith. Karena iman. Karena iman, Musa sendirian meluluhlantakkan kekuatan Mesir yang di zamannya negara adidaya. Sendirian. Semuanya kuasa Allah yang bekerja. Kenapa? By faith. Karena iman. Karena iman Yosua dan bangsa Israel mengelilingi dan meruntuhkan tembok besar, namanya tembok Yeriko. By faith. Tembok yang tidak tertembus. Tembok yang sangat besar, sangat kuat. Runtuh. By faith. Dicatat di Ibrani 11 juga. Karena iman mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mengamalkan kebenaran. Memperoleh apa yang dijanjikan. Menutup mulut singa-singa. Memadamkan api yang dahsyat. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan semuanya by faith. By faith. Karena itu mulai hari ini saya berdoa saudara semua. Jangan hidup tanpa iman. Kalau saudara membangun keluarga, bangun keluarga dengan iman. Kalau saudara berdoa, doanya dengan iman. Kalau saudara melakukan satu proyek di dalam bisnis saudara, kerjakan proyek itu dengan iman. Kalau saudara mau melakukan satu inovasi dan mengalami terobosan dalam hidup saudara, lakukan semuanya by faith. Semua yang by faith, by faith. By faith itu akan mendatangkan kuasa Allah sehingga yang muncul mujizat, mujizat, mujizat. Channel iman yang muncul siarannya mujizat, mujizat, mujizat. Melampaui yang manusia bisa pikirkan dan bayangkan. Karena tanpa iman Tuhan mau mengerjakan mujizat pun, tapi kita tidak bisa mengalami mujizat. Mari kita baca Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka. Berarti ini anti iman ya. Karena ketidakpercayaan mereka. Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Di situ di mana? Ada yang tahu? Di Nazaret. Jadi Yesus zaman itu kalau ada di mana-mana. Dia banyak mengerjakan mujizat. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Tapi ketika balik ke tempatnya sendiri, Nazaret, mereka kenal siapa Yesus. Keluarganya Yesus siapa, kecilnya Yesus gimana. Jadi mereka enggak percaya. Coba semuanya lihat ke depan sini saudaraku. Yesus datang ke Nazaret, tapi mereka enggak percaya. Dan ditulis dalam Alkitab. Karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan di situ. Walaupun Yesus ada secara fisik. Saya yakinkan saudara seandainya Yesus datang lagi ke dunia secara fisik hari ini. Di tengah-tengah kita, di rumah saudara, di kamar saudara. Tapi kalau kita tidak percaya, no miracles. Gak ada mujizat. Sebaliknya, tanpa Yesus hadir secara fisik, rohnya itu ada bersama kita. Berapa banyak yang percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus. Dan dia diam di dalam kita. Tapi kalau saudara by faith Anda percaya. Dengarkan baik-baik. Yang akan terjadi bukan satu mujizat, banyak mujizat. Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Era mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Sementara orang di samping saudara yang tidak percaya, frekuensi hidupnya bukan channel iman, frekuensinya channel anti iman. Nothing happen. Di Nazaret orang-orang itu anti percaya. Karena itu tidak banyak mujizat yang terjadi. Tapi saya berdoa di gereja kita. Banyak kesembuhan ilahi, banyak pemulihan keluarga, banyak doa-doa yang dijawab, banyak pertolongan dinyatakan, banyak keajaiban terjadi. Doa saya di rumah saudara banyak mujizat, banyak keajaiban dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Ada mujizat, 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 mujizat terjadi. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah sekarang ayo kita yang mau masuk, dibawa masuk era mujizat.
Kita belajar ya lebih dalam. 3 penyebab orang tidak percaya dan bagaimana cara mengatasinya. Karena kalau kita tidak percaya, kita nggak bisa mengalami mujizat. Seperti orang-orang Nazaret itu. Penyebabnya apa kok orang nggak percaya? Ada 3. Kita mulai yang pertama. Kecewa. Kenapa saya ngomong kecewa? Penyebab nggak bisa percaya. Karena saya sudah menemukan ada banyak orang Kristen awalnya dengar khotbah kayak gini percaya. Dalam Yesus ada mujizat, dalam Yesus ada pertolongan, dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada jawaban. Awalnya percaya, berdoa, menanti, tapi tidak kunjung terjadi. Sekian tahun berjalan, akhirnya kecewa. Dan ngambil kesimpulan mujizat itu tidak ada. Jadi dia ngomong mujizat tidak ada, gak percaya mujizat karena apa? Kecewa. Sudah percaya, sudah menanti, tapi tidak terjadi. Dia ngerasanya tidak terjadi. Karena itu kecewa. Sebagian orang lagi bahkan mereka belum kecewa, tapi takut kecewa. Maksudnya gimana? Daripada berharap, saya sudah berharap disembuhkan, nanti tidak disembuhkan. Daripada saya kecewa, lebih baik gak usah berharap sekalian. Nah itu, berapa banyak orang yang seperti itu. Daripada saya berharap Tuhan tolong saya, hutang saya lunas, tapi ternyata tidak lunas. Lebih baik gak usah berharap. Karena itu gak bisa percaya. Karena takut untuk kecewa. Kita baca Matius 11 ayat yang ke-6. Yesus ngomong begini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Orang kalau sudah kecewa sama Yesus, maka dia menolak Yesus, menolak perkataan Yesus, menolak perbuatan Yesus. Karena kecewa. Jadi ternyata di zaman Yesus ada di dunia secara fisik. Dan melakukan semua macam mujizat itu. Orang datang berbondong-bondong dengan pengharapan muluk-muluk datang kepada Yesus. Ternyata di antara sekian banyak orang ada juga orang-orang yang kecewa. Saya berdoa semua kekecewaan dalam hati kita disingkirkan hari ini, dilenyapkan mulai hari ini, digantikan dengan percaya. Yang mau katakan amin, saudaraku. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan Yesus. Anda harus tahu yang namanya berjalan dengan iman itu kita lakukan bagian kita dan kita percaya bagian Tuhan pasti dikerjakan. Yang jadi masalahnya kita nggak tahu kapan terjadinya. Itu memang PR. Dalam hidup saya sendiri, sementara saya berjalan dengan iman, percaya kuasa Allah akan terjadi. Ada hal-hal tertentu yang hari ini saya percaya, hari ini saya terima mujizat. Tapi ada hal tertentu yang saya sudah percaya 5 tahun dan mujizat belum terjadi. Saya sudah percaya 10 tahun dan nothing happen. Dalam kasus Zakaria dan Elisabeth, mereka doa, mereka tuh orang saleh, hamba Tuhan. Mereka doa, minta mujizat, minta dikaruniakan apa? Anak. Setahun berdoa, nothing happen. 3 tahun, no miracles. 5 tahun, gak ada kesaksian. Sebagian orang sudah kecewa. Puji Tuhan, Zakaria Elisabeth tidak menjadi kecewa. 10 tahun doa belum dijawab, tetap percaya. 15 tahun tetap maju menyala-nyala, maju melayani Tuhan. Tetap ibadahnya powerful. 20 tahun lewat sampai mereka lanjut usia. Tetap percaya mereka. Gak sembarangan orang bisa percaya kayak gitu. Tapi saudara harus tahu, kadang-kadang dalam hidup kita, kalau untuk satu mujizat simple, kan cuma minta anak kan. Harusnya simpel buat Tuhan mengerjakan mujizat kayak gitu. Tapi kita harus nunggu sampai puluhan tahun. Itu yang dialami Zakaria dan Elisabeth. Tolong Anda dengarkan baik-baik.
Artinya Tuhan itu menunggu perfect moment. Momen yang paling tepat, paling sempurna untuk memanifestasikan. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyiapkan yang jauh lebih baik dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Mereka doa minta anak. Tuhan berikan anak yang paling spesial, namanya Yohanes Pembaptis. Sampai ribuan tahun masih kita bicarakan, masih diingat sampai hari ini. Untuk mujizat tertentu layak, pantas untuk kita nunggu puluhan tahun. Kalau Zakaria dan Elisabeth nunggu 7 tahun dan ngomongnya percuma. Katanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mereka kecewa. Nggak lagi percaya. Mereka kehilangan mujizat. Banyak orang kehilangan mujizat bukan karena Tuhan nggak mau mengerjakan mujizat. Tapi kecepatan kecewa. Jangan-jangan Anda selama ini kecepatan kecewa. Terus jadi nggak percaya. Akhirnya nothing happen. Lihat itu, Zakaria Elisabeth puluhan tahun. Abraham puluhan tahun. Nunggu sampai kapan? Secara iman sudah layak. Harusnya sudah mujizat sudah terjadi. Tapi sampai dia lanjut umur baru itu terjadi. Tapi begitu itu terjadi, dari satu keturunan, anak perjanjian Ishak, lahirlah keturunan ilahi. Dan janji Tuhan digenapi dalam hidup Abraham. Abraham jadi bapak banyak bangsa. Sampai hari ini orang yang punya puluhan anak zaman itu, siapa yang kenal hari ini? Gak ada yang kenal. Tapi orang yang gak punya anak selama puluhan tahun, baru di masa tuanya, dikasih anak itu sama Tuhan, digenapi janjinya, terima mujizat itu. Tapi sampai hari ini disebut bapak banyak bangsa. Kalau saudara harus nunggu lama untuk mujizatmu, saya mau ngomong sama saudara, jangan kecewa. Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih istimewa dari yang engkau pikirkan dan engkau rencanakan. Dan yang engkau minta, Tuhan mau berikan mujizat yang terbaik. Amin. Anda yang punya kerinduan, punya anak mujizat, punya rumah mujizat, punya toko mujizat, punya pabrik mujizat, punya pekerjaan mujizat, punya jodoh mujizat. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat saudara. Saya masih ingat pertama kali saya merintis gereja. Gereja itu maju dan kemudian banyak jiwa Tuhan kirimkan bertumbuh. Dan tentunya kita juga punya kerinduan, punya tempat milik kita sendiri. Tapi sudah tahukah Anda? 3 tahun gereja jalan, kita punya kerinduan, punya tempat sendiri. Nothing happen. 5 tahun, nothing happen. 7 tahun berseru-seru sama Tuhan, gak ada yang terjadi. 10 tahun, tanya sama Bunita. Bunita itu tahu, karena waktu itu saya tiap hari keliling kota nyari tempat. Supaya gereja punya tempat sendiri. 20 tahun menanti, kita nggak punya tempat sendiri. Cuma kontrak dan kontrak dan kontrak dan kontrak. Secara manusia bisa kecewa. Bahkan kita pernah punya tanah, kita umumkan, tapi setelah itu gagal lagi. Secara manusia bisa kecewa. Tapi kalau saya kecewa, saya kehilangan apa yang sebenarnya Tuhan sedang siapkan. Kita tetap percaya. Kita teguhkan, kuatkan hati kita, iman kita. Dan kita tahu Tuhan selalu mengerjakan dan segala sesuatu indah pada waktunya. Setelah 20 tahun Tuhan jawab doa itu. Dan begitu dijawab doa itu bukan cuma satu tempat. Di Jogja punya 2 tempat. Di Madiun ada juga. Di Nias ada juga. Di Jakarta ada juga. Jakarta malah ada 2 ya, di Soho dan di sini. Tempat kita sendiri di Solo malah dikasih 20 hektar. Kadang-kadang saudaraku dalam hidup kita puluhan tahun itu bisa kita nggak ngelihat apa-apa. Tapi sekali gebrak dalam sekejap. The God of Wonders, Allah pembuat mujizat, sanggup melakukan jauh lebih dahsyat, jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Dan bayangkan, saya tantang saudara buang kekecewaan saudara. Saya tantang saudara buang semua kegetiran hati saudara.
Percayalah Tuhan kita Bapa yang baik. Dia senang untuk mendengar dan dia mau menjawab doa anak-anaknya. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, penyebab orang jadi nggak percaya adalah pikiran dan hati yang terkamiri. Terkamiri artinya terpengaruh. Tadinya percaya, terus dengerin omongan ini itu, jadi tidak percaya. Seperti yang dialami Adam dan Hawa. Tadinya mereka percaya sama Tuhan karena Tuhan ngomong, semua buah di taman ini, di Taman Eden, kamu boleh makan. Tapi yang satu ini buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya, nanti kamu mati. Nah, mendengar perkataan Tuhan, firman Tuhan itu, Adam dan Hawa percaya. Sampai mereka ketemu si ular, ngobrol sama si ular. Hati-hati dengan siapa engkau ngobrol. Hati-hati dengan channel YouTube mana engkau subscribe. Hati-hati dengan channel TikTok, Instagram mana yang terus-menerus Anda pantau, monitor, dan lihat dan dengar. Karena Adam dan Hawa dengernya channelnya si ular. Si ular ngomong gini, gak gitu. Justru kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu gak akan mati. Kamu terbuka matamu, kamu akan jadi seperti Allah. Waktu Adam dan Hawa dengar, cengli nih. Ini Tuhan ngelarang-ngelarang, ini pasti. Ini ada sesuatu ini mesti ada sesuatu ini. Jangan-jangan Tuhan takut kalau tersaingi. Jadi dilarang aku makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Akhirnya dengar, iya ya dengar. Dari yang tadinya percayanya sama Tuhan, sekarang percayanya sama si ular. Hati-hati, Anda semakin dengar, siapa banyak yang Anda dengar, semakin Anda percaya sama sumber itu. Sumber manapun itu, sumber TikTok manapun, sumber Instagram manapun, sumber channel manapun, YouTube manapun yang Anda terus-menerus dengar, semakin Anda percayai. Hukum manusia, psikologinya manusia itu tambah lama, tambah banyak kita dengar, tambah kita percaya. Akibatnya Adam dan Hawa terkamiri. Dari yang tadinya percaya Tuhan, sekarang tidak percaya. Dan gara-gara tidak percaya, kehilangan mujizat mereka, kehilangan berkat mereka, kehilangan Taman Eden. Kenapa? Tidak percaya. Artinya sudah terima mujizat pun bisa hilang mujizatnya kalau salah dengar channel. Kalau terkamiri pikirannya. Dan itu yang dialami banyak orang Kristen sejak masa pandemi. Gara-gara masa pandemi banyak sekali virus menyebar kemana-mana, sakit penyakit di mana-mana, banyak kali kematian. Kita ngelihat banyak sekali kematian. Terus banyak orang mempertanyakan, di mana Tuhan? Akhirnya banyak orang roboh imannya. Tadinya percaya mujizat, sekarang yang masuk akal aja deh. Yang rasional saja deh. Lihat saudaraku, berapa banyak orang yang roboh imannya saat pandemi. Sejak pandemi, roboh ibadahnya, roboh pelayanannya. Dulunya doa puasa. Sekarang kapan puasanya? Roboh itu kehausan, kelaparan rohnya. Percayanya nggak sama lagi, masih mungkin ibadah, tapi dalam hatinya sebenarnya sudah menjadi dingin. Imannya nggak lagi berkobar, percayanya nggak lagi sampai percaya banget. No, percayanya mulai ambles. Banyak yang kayak gitu. Saudara harus ngerti, Tuhan yang sama yang mengizinkan 7 tahun kelimpahan di zamannya Yusuf. Tuhan yang sama juga mengizinkan 7 tahun kelaparan. Tuhan yang sama yang mengizinkan kegelapan dan kekelaman menutupi bumi. Tuhan yang sama yang sanggup memunculkan terang dan kemuliaannya bersinar di tengah-tengah kita. Jadi di saat yang sama ada kelaparan, ada kelimpahan, ada kegelapan, ada terang, ada sakit penyakit, ada kuasa Tuhan. Kalau Anda memilih channelnya yang salah, salah yang terjadi dalam hidupmu.
Tapi kalau engkau mulai hari ini memilih channelnya firman Tuhan, dunia boleh ngalami kegelapan, semuanya boleh ambles. Tapi kemuliaannya semakin nyata dalam hidup saudara. Saya mau katakan sama saudara, ini semua tempat ini pun jadinya bukan di saat ekonomi baik. Di saat ekonomi paling tidak baik. Di saat lockdown terjadi. Pembangunan terus naik 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Di saat semua proyek di Jakarta stop. Di saat semua pakar ngomong untuk menghemat. Di saat semua ngomong tidak mungkin. Tetapi terus jalan sampai jadi. Tergantung channel mana yang engkau dengar. Kalau channelmu salah, ya engkau alami salah. Kalau channelmu adalah channel iman, ya engkau alami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib akan dinyatakan itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Mungkin secara manusia keluargamu gak bisa dipertahankan. Tapi hari ini saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan keluarga akan terjadi. Suami saudara akan dijamah Tuhan. Istri saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Kesembuhan akan terjadi di dalam tubuh saudara. Kalau engkau percaya, mujizat pasti terjadi. Buat Yesus yang mengerjakan mujizat, tepuk tangannya yang lebih meriah. Yang ketiga, yang terakhir. Penyebab tidak percaya karena pola pikir yang tidak sinkron dengan firman Allah. Maksudnya gimana? Kita ini hidup di dunia dengan sistem pendidikan yang lebih gampang mempercayai hal-hal yang logis. Dan lebih sukar mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak masuk logika. Makanya Anda perhatikan ya, di masyarakat, kalau yang pendidikannya nggak terlalu tinggi, lebih gampang percaya mujizat. Karena sistem pendidikan kita, justru yang pendidikannya tinggi, gelar kita semakin tinggi, kalau saudara tidak disinkron dengan firman Tuhan, dengar khotbah tentang mujizat, itu kita sudah kayak ngomong sama diri, capek deh. Ini bukan khotbah buat saya. Ini yang khotbah kayak gini gak cocok buat saya. Anda harus tahu loh, tidak semua orang senang dengar khotbah kayak gini. Ada orang-orang yang sudah begitu rupa dibentuk mindsetnya, begitu logisnya, dengar khotbah kayak gini sudah kayak apa ini? Termasuk orang Kristen. Anak muda yang pinternya dalam konteks sistem pendidikan yang logis. Akibatnya susah percaya yang namanya Tuhan. Susah percaya yang namanya mujizat. Makanya Kristen pun kalau baca Alkitab, kisah Nuh dianggapnya dongeng. 5 roti dan 2 ikan, mujizat 5 roti 2 ikan. Pelipat gandaan terjadi, memberi makan 5.000 orang. Saudara harus tahu loh, tidak semua orang itu percaya dengan mujizat kayak gitu. Ada orang yang semuanya di logika, terus ngomongnya gini, bahkan pendeta. Itu 5 roti 2 ikannya gede banget itu. Jadi kalau dibagi-bagi cukup untuk 5.000 orang. Pendetanya tuh lupa saudaraku, yang bawa anak kecil. Hebat ya, anak kecil bisa bawa roti dan ikan yang bisa dibagi-bagi untuk 5.000 orang. Ada lagi pendeta yang ngomong, ada lagi pendeta yang khotbah ngomong, itu sebenarnya bukan cuma anak kecil yang bawa bekal. Tapi dari ribuan itu banyak sekali yang bawa bekal. Cuma disembunyiin, takut diminta. Jadi ketika anak itu mau ngasih 5.000 ikannya, semuanya ngeluarin bekal masing-masing. Jadi makan bersama-sama. Jadi orang itu berusaha menyingkirkan yang namanya supernatural, yang namanya keajaiban. Mereka hanya punya kemampuan untuk percaya yang logis. Saya mau ngomong begini sama saudara. Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang logis. Tapi dia juga sanggup melakukan perkara-perkara
yang melampaui logika dan pikiran dan bayangan kita manusia. Dia adalah Allah yang menciptakan surga dan bumi. Semua jagat raya dibentuk oleh tangannya. Dan sampai hari ini semua saintis kita, semua pakar-pakar, ilmuwan-ilmuwan hebat manusia belum bisa menjelaskan semua misteri alam yang terjadi. Mereka ngomong itu masih misteri. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Jadi buat kita yang sangat logis sekali, saudara harus ngerti kita ini hanya mampu berpikir berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sampai di tahap itu. Tapi ilmu manusia itu akan selalu berkembang terus. Dan dari waktu ke waktu Tuhan akan membukakan lagi. Ada hal-hal yang belum disingkapkan, kita belum tahu. Tapi yang pasti, Tuhan tidak kekurangan kuasa untuk mengerjakan hal-hal yang lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Dan kalau engkau percaya, engkau akan mengalami secara pribadi kuasa Allah itu terjadi di dalam kehidupanmu. Seperti kata Maria ketika malaikat itu datang dan kemudian menyampaikan pesan Tuhan. Bahwa Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Terus kemudian Maria menjawab, bagaimana mungkin? Aku kan belum bersuami. Logikanya untuk bisa punya anak, perempuan harus sama laki. Betul apa tidak? Jadi Maria bertanya, bagaimana mungkin? Aku kan belum punya suami. Tapi Tuhan ngomong, Roh Kudus akan turun menaungi engkau. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda yang sedang bergumul dengan masalah keuangan itu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda yang sedang bergumul dengan urusan hukum, dengan urusan legal itu, saya mau katakan sama saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda yang sedang berurusan, berperang melawan sakit penyakit yang sangat mematikan itu. Saya mau katakan sekali lagi, firman Tuhan ini buat saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan kalau engkau percaya, seperti Maria percaya, engkau akan mengalami kuasanya yang tidak terbatas itu. Akan terjadi itu di dalam kehidupan saudara. Saya berdoa bahkan termasuk Anda yang sangat logis sekali. Mulai hari ini sadarilah. Logika saudara kan harusnya bisa, kita manusia ya logikanya harusnya bisa mengerti bahwa Tuhan itu lebih gede dari kita. Jadi yang kita tidak bisa, dia bisa. Yang kita gak mampu bayangkan, dia bisa pikirkan dan bayangkan. Semua dunia ini, Anda kalau mempelajari tentang dunia ini, Anda mempelajari anatomi manusia, bagaimana sistem tubuh kita bekerja, ini dan itu, bagaimana tumbuhan ditanam dan kemudian bertumbuh. Kita itu akan terheran-heran, karena semuanya itu didesain oleh Tuhan. Dikerjakan oleh Tuhan. Bagaimana benih yang sama, kalau Anda masukin di botol dan nothing happen, begitu Anda kasih ke tanah, Anda kasih air, langsung tumbuh sendiri. Kok bisa? Saya mau ngomong sama saudara. Allah kita Allah yang besar. Dia lebih besar dari masalahmu. Dia lebih besar dari persoalanmu. Dia lebih besar dari kanker stadium 4 itu. Dia lebih besar dari setiap tantangan, kesulitan keuangan yang ada terjadi, yang Anda alami. Dia lebih besar dari semua situasi dan kondisi kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan saya tahu era mujizat sedang dimulai dalam hidup saudara. Anda yang percaya, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu ini. Ku percaya janjimu. Ku percaya janjimu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini. Mari, angkat dua tangan, angkat dua tangan. Ku
percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Amin. 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 Mari bersama-sama dengan segenap hati, segenap iman, katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan, saat ini, bukan nanti, saat ini, sekarang ini. Haleluya. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Anda punya Allah, maka tidak ada yang mustahil yang bisa terjadi dalam kehidupanmu. Karena itu saudara harus punya Yesus dalam hati saudara. Saya ingin ajak Anda yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati, datang sama Dia. Dan undang Dia masuk jadi Tuhanmu. Jadi Juru Selamatmu secara pribadi. Engkau akan terima pengampunan dosa. Dan engkau akan terima jaminan keselamatan bisa masuk dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang. Hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua. Kunci mujizat. Tune in di channel iman. By faith. By faith. By faith. By faith. Belenggu hutang itu dihancurkan. By faith lunas. By faith sakit penyakit itu dilenyapkan. By faith pintu-pintu yang tertutup dibukakan. By faith kesembuhan terjadi. By faith ada terobosan, ada kesuksesan, ada keberhasilan, kemajuan di dalam proyek saudara, di dalam bisnis saudara, di dalam karir saudara. By faith, by faith, by faith. Karena itu saat ini mari kita singkirkan semua ketidakpercayaan. Jangan sampai seperti orang-orang Nazaret yang Yesus hadir secara fisik pun. Tapi tidak banyak mujizat terjadi karena ketidakpercayaan. Ambil keputusan untuk percaya. Anda yang mau angkat dua tangan saudara. Katakan Tuhan Yesus. Lebih kuat dari hatimu. Yang kuat katakan Tuhan Yesus. Aku percaya. Mari semuanya berdoa. Angkat suara berdoa. Aku komit untuk percaya. Aku memilih untuk percaya. Semua ketidakpercayaan aku singkirkan. Mulai hari ini aku singkirkan. Semua kecewa aku singkirkan. Semua pikiran yang salah aku singkirkan. Semua pola pikir yang salah yang membatasi Tuhan aku singkirkan. Aku singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Bangkit dalam iman saudara. Bangkit dalam iman. 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 Bangkit. Bangkit dalam iman. Percaya. Percaya. Sekarang saya mau berdoa kesembuhan ilahi buat saudara yang punya sakit penyakit di tubuh saudara. Oleh bilur-bilur Kristus kita disembuhkan. Dan kalau engkau percaya kesembuhan ilahi akan terjadi di dalam tubuh saudara.
Anda yang perlu kesembuhan ilahi itu, taruh satu tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Dan satu tangan saudara angkat di hadapan Tuhan. Kalau bagian tubuh yang sakit ada lebih dari satu, Anda bisa taruh tangan saudara di dada saja. Bersatu dalam iman ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kesembuhan ilahi pasti terjadi. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun sakit penyakit yang ada dalam tubuhmu, saat ini juga aku perintahkan out. Keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua virus, semua bakteri penyebab sakit penyakit dilenyapkan. Semua kesalahan-kesalahan yang terjadi saat ini diluruskan, dikoreksi oleh Roh Kudus sekarang. Roh Allah, Roh Kudus akan menaungi engkau. Roh Kudus sekarang menaungi engkau. Sekarang Roh Kudus menjamah, Roh Kudus melawat saudara. Kanker itu lenyap. Semua sel-sel sakit penyakit, kanker itu saat ini dihancurkan. Dihancurkan. Roh-roh jahat penyebab sakit penyakit dihancurkan. In the name of Jesus. Kanker lenyap. Saat ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Diabetes, sumbatan di jantung, kolesterol, apapun sakit penyakit saudara, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Terima. Kesembuhan terjadi. Terima saudara. Terima. In the name of Jesus. Masalah di tenggorokan, masalah di pencernaan, saat ini sembuh. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Anda perlu memeriksa bagian tubuh saudara yang sakit. Anda perlu periksa. Anda perlu gerakkan tubuh saudara. Anda perlu cek. Sementara Anda memeriksa, kesembuhan itu terjadi. Anda akan menemukan kesembuhan itu terjadi. Tumor dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan daging tubuh yang tidak normal dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya juga mau berdoa untuk pekerjaan dan keuangan saudara. Karena saya tahu ada beberapa orang di tempat ini, Anda perlu breakthrough di dalam keuangan. Anda perlu breakthrough di dalam pekerjaan. Dan saya tahu ada anointing saat ini. Ada pengurapan dan kuasa Tuhan yang siap dilepaskan saat ini untuk hidup saudara. Anda yang perlu itu, mari angkat dua tangan saudara. Angkat dua tangan saudara saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan kemenangan. Urapan kemenangan. Aku lepaskan saat ini untuk hidupmu sekarang. Semua yang berusaha mengeblok jalan saudara, menghalangi langkah saudara, kemajuan saudara saat ini ditembus. Terjadi penjebolan. Pintu-pintu yang tertutup itu aku perintahkan terbuka. Proyek-proyekmu jadi. Proyek-proyek itu go, sukses, berhasil. Dan sekarang dalam nama Yesus aku deklarasikan mujizat finansial terjadi. Katakan aku terima. Mari semuanya dengan iman katakan ku percaya. Amin, amin. Saat ini Tuhan, ku percaya.
berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih. Semuanya katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda yang mau berdoa dan mencari wajah Tuhan di luar hari Minggu, di gereja kita tiap hari ada Pondok Daud di lantai 8M. Jam berapa? Jam 3 sampai jam 9. Tiap hari Anda bisa bergabung di Pondok Daud. Dan saya sudah menerima banyak kesaksian orang-orang yang terus mencari wajah Tuhan. Berdoa karena percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak henti-hentinya. Yang namanya mujizat demi mujizat terjadi. Dan kasih tahu kiri kanan saudara, giliranku bersaksi. Kalau Anda yang bersaksi berarti yang mengalami mujizat siapa? Siapa? Semuanya katakan saya. Siapa percaya mujizat terjadi dalam hidupmu? Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda yang belum bergabung di kelompok sel, saya ajak saudara, ayo ikut kelompok sel. Kelompok sel itu komunitas rohani yang akan sangat berguna untuk mendukung kemajuan kita, pertumbuhan rohani kita, sehingga di dalam Yesus kita berbuah semakin lebat, ya kita dikuatkan iman kita, dan maju di dalam Tuhan. Amin. Jadi pastikan saudara gabung kelompok sel. Anda yang mau di luar Anda bisa tanya di meja sekretariat informasi tentang kelompok sel. Atau Anda tanya salah satu pelayan Tuhan yang bertugas, Anda bisa tanya juga. Dan mari kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Pengumuman yang terakhir, Natal sudah dekat. Sudah suasananya Natal ya. Pohon Natal juga sudah dipasang dari beberapa minggu yang lalu. Gereja kita akan mengadakan perayaan Natal 24-25 Desember. 24 Desember hari Minggu di 3 jam ibadah di Soho ini. Sedangkan 25 Desember itu hari Senin gongnya. Ya kita akan adakan satu kali saja celebration bersama-sama jam 10 pagi hari Senin. Ya saya percaya Natal tahun ini akan dipenuhi dengan sukacita yang meluap-luap daripada Tuhan. Angkat dua tangan saudara, terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Hidupmu jadi berkat melalui kesaksianmu. Banyak jiwa-jiwa dipertobatkan dan diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin.